Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya MH Zainul Mukminin dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, State Mustafa Ibrahim Al-Islahudini, PKDP Angkatan 4, PTP UIN Mataram 2024. Ya, baik. Mengenai media pembelajaran saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis kebutuhan pelatihan ya sesuai yang sudah saya bahas di RPS sebelumnya ya. Jadi di sini akan membahas tentang beberapa kebutuhan pelatihan ya, terutama kebutuhan pelatihan di perusahaan ya atau di organisasi ya. Di sini apa sih training analis atau kebutuhan pelatihan itu? Jadi kebutuhan pelatihan itu adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah ya, masalah pelatihan dengan cara mengumpulkan data, informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah. Ya, jadi eh, ada banyak masalah ya yang pastinya yang ada di dalam organisasi, sehingga kita sebagai mahasiswa nanti akan dibekali tentang bagaimana mata kuliah desain pelatihan khususnya yang membahas tentang analis kebutuhan pelatihan ya. Jadi ada pun beberapa masalahnya yang dimaksud. Yang pertama adalah masalah tentang kemampuan personil atau kemampuan karyawan ya. Jadi antar satu karyawan dan karyawan lain itu tidak sama ya. Kemudian yang kedua, perubahan teknologi dan sistem ya. Mau tidak mau teknologi ini akan terus berkembang. Sistem juga pasti akan diperbaharui. Oleh sebab itu di sini pelatihan berperan penting untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian sifat training. Nah, ataupun training atau pelatihan-pelatihan itu pasti juga kita akan ada pembaruan. Jadi tidak stuck atau tidak stagnan. Ya, kemudian Robert di sini menjelaskan, mendefinisikan tentang masalah, yaitu bagaimana cara menentukan kepentingan. Apakah merupakan sebuah penyelesaian yang tepat? Kemudian bagaimana cara menentukan penyebabnya? Setelah ditentukan penyebabnya, lalu diidentifikasi ya. Diidentifikasi solusinya akan seperti apa? Apakah harus diadakan pelatihan ataukah tidak diadakan pelatihan? Nah, jika setelah diidentifikasi ternyata harus diadakan pelatihan, maka pilihan pelatihan tersebut adalah solusi yang paling efektif ya. Oke. Kemudian di sini ada pun tujuan analisis kebutuhan pelatihan atau diklat, yaitu yang pertama, yang paling utama ya adalah memastikan ya pelatihan merupakan solusi atas suatu masalah ya. Jadi kita benar-benar memastikan ya, apakah dengan adanya desain pelatihan atau analisis kebutuhan pelatihan ini akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa peserta pelatihan individu yang tepat ya. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan tuntunan solusi atau suatu masalah. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi jenis dan metode yang sesuai ya. Jadi tidak asal kita mengadakan pelatihan ya, kita juga harus mengidentifikasi ya metode yang akan digunakan. Kemudian yang kelima, memastikan alasan penyelenggaraan. Dipastikan untuk penyelenggaraan pelatihan ini adalah kurangnya pengetahuan dan karena kurangnya keterampilan dan karena kurangnya sikap-sikap dalam bekerja. Kemudian yang keenam, memastikan keuntungan dan kerugian penyelenggara pelatihan. Jadi dengan adanya pelatihan, analisis kebutuhan pelatihan ini juga kita bisa memastikan ya apa keuntungannya, kemudian apa juga kerugiannya dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Oke. Kemudian adapun masalah-masalah atau permasalahan pada analisis kebutuhan ya, yang pertama yaitu ada pengguna tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Jadi memang beberapa perusahaan, beberapa instansi itu uh, belum mengetahui apa yang mereka butuhkan supaya instansi mereka bisa berkembang dengan baik. Kemudian pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit dipahami. Beberapa instansi, beberapa perusahaan juga kadang tidak jelas arahnya ya, tujuannya akan kemana ya.
Maka dari itu pentingnya desain pelatihan, pentingnya kita menganalisis pelatihan itu untuk tujuan itu gitu loh. Yang kemudian yang ketiga, pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. Nah, dalam beberapa struktur organisasi, dalam perusahaan itu juga pasti ada konflik yang terjadi di sana, dan bagaimana solusinya, bagaimana cara mengatasinya, jalan keluarnya kita juga butuh dianalisis ya, sehingga nanti akan mencapai jalan keluar yang diinginkan. Kemudian ada juga faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Kemudian ada juga perubahan kebutuhan selama proses analisis, stakeholder baru mungkin akan merubah lingkungan bisnis. Jadi memang dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan itu pasti ada turnover ya, atau keluar masuk karyawan atau pergantian jabatan, kemudian ada orang baru, ada manajer baru, itu juga ya, kita juga harus bisa menyamakan persepsi ya, kita harus bisa menyatukan visi supaya orang-orang yang ada di satu manajemen ini bisa mencapai satu tujuan, satu misi yang sudah diinginkan ya. Adapun bentuk-bentuk pelatihan biasanya kita lakukan pertama di ruang kelas ya, di sebuah ruangan ya, yang dimana di ruangan tersebut ada trainernya ya, kemudian ada yang ahli di bidangnya pastinya. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan belajar mandiri, maksudnya di sini teman-teman bisa belajar setelah membaca teori ya, teori yang sudah diberikan oleh ahlinya. Kemudian teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman ya, misalkan teman-teman sebelumnya memiliki pengalaman di perusahaan A, nanti bisa diterapkan di perusahaan B ya. Kemudian bisa juga diterapkan di beberapa perusahaan yang lain. Jadi sebisa mungkin bentuk pelatihannya itu memang tidak harus dari satu orang gitu ya, dari pengalaman kita juga bisa kita review atau evaluasi dan kita sharing ke teman-teman yang lain. Kemudian adapun prinsipnya di sini ya, kita menggunakan prinsip 5W 1H, yaitu who atau siapa yang orang yang akan diberikan pelatihan. Nah, di sini kita juga harus pastikan ya, siapa yang benar-benar membutuhkan pelatihan tersebut ya. Jadi tidak semena-mena semua harus ikut pelatihan ya. Tidak juga ya, kita harus tahu siapa saja nih orang-orang yang akan dilatih ya. Gitu. Kemudian why, kenapa pelatihan diperlukan ya. Kita juga harus jelas tujuannya, kenapa pelatihan ini dilakukan, kenapa training need analysis ini juga dibutuhkan ya. Ya untuk itu ya, supaya nanti ada tujuan yang ingin dihasilkan. Kemudian when, yaitu kapan waktunya kapan tuh ya, kapan ditentukan pelatihannya. Yang kemudian yang where yang dimaksud adalah di mana ya, di mana pelatihannya, apakah cukup di kantor atau bisa mungkin di tempat-tempat yang bernuansa alam ya, outdoor gitu. Kemudian bisa juga di tempat-tempat yang indah, yang di pinggir pantai, yang mungkin yang benar-benar tempat tersebut nyaman untuk digunakan. Kemudian jenis pelatihan yang diberikan, yaitu what ya, apa sih pelatihannya ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalkan perusahaan ingin mencapai tujuan A ya, kita berikan pelatihan yang sesuai dengan A. Jangan tiba-tiba nanti kita memberikan pelatihan yang lain atau berbeda gitu. Jadi nggak nyambung nanti ya. Gitu. Jadi harus jelas jenis pelatihannya. Kemudian how. How di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara memberikan pelatihannya ya. Apakah cukup satu trainer, atau cukup dengan cara presentasi, atau harus nanti ada tim trainernya, atau apakah cukup hanya dengan video-video saja gitu. Itu juga kita harus jelaskan di sini bagaimana nanti pelatihan tersebut akan terjadi ya. Kemudian ini juga ada beberapa kesalahan ya, atau kegagalan ya, yang disebabkan ya. Yang pertama yaitu dalam organisasi itu seringkali ya pasti ada apa ya, kesalahan ya,
organisasi tersebut apakah dia kurang profesional atau kurang sistematis gitu ya. Kemudian itu organisasi tersebut membutuhkan kebutuhan pelatihan ya, analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian yang kedua manajemen ya, kita tahu sendiri manajemen ini sangat penting sekali di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ya, di mana apabila manajemennya tidak baik maka ya hancurlah mungkin perusahaan tersebut ya. Kemudian personel ya, setiap individu ini pasti ada masalah ya, ada kekurangan, ada kelebihan ya, dan lain-lain, sehingga benar-benar antar individu itu harus benar-benar baik ya, kemudian jelas tujuannya. Dan yang kedua material, yang ketiga software yang dimaksud adalah berbicara tentang sistem ya, sistemnya bagaimana ya, jangan sampai beberapa individu karyawan tidak up to date tentang softwarenya ya. Kemudian di sini ada konsep awal kinerja yang dibutuhkan adalah dengan urutan tentukan ya. Yang pertama, tentukan apa yang dibutuhkan user atau klien kita ya terhadap sebuah sistem informasi ya. Kalau misalkan klien kita atau user kita membutuhkan pelatihan tentang A ya, ya harus mau nggak mau kita harus mengikuti gitu ya, disesuaikan juga dengan apa yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian terjemahkan keinginan ini dengan ketersediaan sumber daya. Jadi kalau misalkan user menginginkan pelatihan A, jadi harus jelas juga kita juga harus memiliki SDM yang berkompeten dalam bidang A ini. Jadi sehingga tidak mengganggu dalam pelatihan nanti gitu loh ya. Kalau misalkan fokusnya dia dalam psikologi industri organisasi, misalkan kita juga harus memiliki SDM yang ahli di dalam bidang psikologi industri dan organisasi ya. Apabila mereka membutuhkan SDM atau training pelatihan tentang manajemen yang profesional ya, kita juga harus menyediakan SDM yang sesuai dengan bidangnya yang sudah tersertifikasi ya. Kemudian jelaskan keterbatasan sistem yang ada pada user. Jadi apa namanya, di sini juga sistem juga berperan penting, karena dengan adanya sistem ini yang membuat kita mempermudah kita untuk bisa bekerja ya. Jadi memang sebisa mungkin perusahaan-perusahaan yang ada ini memiliki sistem yang bagus, sistem yang up to date ya, sehingga kita tidak ketinggalan ya. Di sini juga ada beberapa front end analysis, yaitu apabila kegagalan karena masalah personel maka perlu dilakukan analisis lanjutan dengan mengumpulkan dan mensintesa data tentang kebutuhan kemampuan baik perorangan maupun kelompok. Kemudian FAA menentukan apa penyebab kegagalan personel sekaligus memberikan saran tindakan selanjutnya yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan personel. Ya, di sini juga ada dua, analisa kebutuhan training dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu tes analisis dan yang kedua person performance analysis. Jadi dua hal tersebut dikatakan juga sebagai TNA atau training need analysis secara mikro ya. Jadi TNA ini juga atau training need analysis ini juga bisa dilakukan secara mikro ya, secara kecil, dan makro yang besar ya. Kemudian sini juga ada organizational analysis, yaitu analisis kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan strategi kelompok organisasi ya. Kebutuhan strategi kelompok ini dirumuskan dengan mengacu pada dua elemen, yaitu strategi kelompok dan nilai-nilai kelompok, diantaranya visi, misi, strategik, dan target perusahaan, keadaan ekonomi dan finansial perusahaan, dan perubahan budaya. Nah, di sini ada beberapa kasus yang kita sering temukan ya. Jadi untuk dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan kerjanya, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita siapkan ya, kita lakukan dalam membantu performa pekerjaan, yaitu yang pertama rekrutmen ya. Nah, sebisa mungkin rekrutmen yang kita lakukan di sebuah perusahaan itu harus sesuai SOP ya, sesuai aturan yang ada. Kemudian yang kedua pelatihan
pelatihan juga kita bisa lakukan ya secara rutin, secara evaluasi mungkin 3 bulan atau trimester pertama, kemudian atau per 6 bulan atau setahun gitu. Kemudian bisa juga di sini juga ada kompensasi ya, kompensasi apa yang diberikan oleh perusahaan ya. Kemudian yang keempat, promosi ya. Promosi itu maksudnya kita naik jenjang ya, naik jenjang di sini ketika kita berada di jabatan staf ya, sebisa mungkin nanti kalau promosi berarti kita naik jabatan ya, naik jabatan menuju level yang lebih tinggi ya. Kalau misalkan demosi atau lawan katanya yaitu penurunan jabatan. Nah, kemudian ada seleksi juga di sini. Seleksi yang dimaksud adalah karyawan juga kadang dalam proses seleksi ini juga tidak boleh subjektif ya, jadi harus benar-benar sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Kemudian penilaian prestasi kerja, dalam penilaian juga ya bisa jadi ada beberapa miss atau kesalahan ya. Kemudian survei kepuasan kerja karyawan, kita juga melakukan survei ya, bagaimana dari hasil survei tersebut nanti akan mendapatkan hasil yang kita berikan untuk perusahaan, untuk kemajuan, untuk evaluasi perusahaan. Kemudian analisa jabatan yang dimaksud adalah benar-benar kita menganalisa berapa jabatan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Jadi dalam organisasi itu pasti banyak sekali ya jabatan-jabatannya. Itu juga kita bisa menganalisa apakah sudah sesuai dengan jabatannya apa tidak ya dalam bekerja. Kemudian yang ke-9 ini adalah analisis organisasi. Kita juga bisa menganalisis organisasi ya, apa saja yang dianalisis nanti ada beberapa instrumennya. Ya, kemudian analisis kebutuhan pelatihan secara mikro. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus juga kita melibatkan beberapa stakeholder ya, beberapa karyawan, staff ya. Kemudian owner, bisa jadi owner juga kita libatkan. Kemudian ada analisa kebutuhan pelatihan, kemudian ada kuesioner ya. Jadi tidak hanya rekrutmen, tidak hanya survei, kita juga bisa ada kuesioner gitu. Kuesioner yang akan kita berikan sehingga nanti dari kuesioner tersebut kita olah datanya akan menjadi data yang bisa kita laporkan ya. Kemudian ada observasi, ya observasi sudah biasa ya. Kalian mungkin sudah tahu semua. Kemudian tes analisis. Yang ke-16 ini ada subject matter analysis, yang ke-17 extend data analysis, dan ke-18 analysis tools. Jadi ada beberapa instrumen atau kuesioner atau alat yang kita siapkan, yang kita gunakan untuk menyediakan untuk desain pelatihan atau analisis kebutuhan gitu ya. Jadi ini yang bisa kami siapkan, kita jelaskan juga untuk teman-teman semua supaya nanti dalam menganalisa kebutuhan pelatihan atau training need analis kita juga bisa berjalan dengan lancar ya. Yang pastinya kita perlu banyak praktek dan saling bertukar pengalaman supaya tidak stuck di gitu-gitu aja ya. Oke, terima kasih ya. Itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.